Ya, pertama-tama terima kasih, saya Denny Bolur selaku kuasa hukum dari para nasabah saya. Ada sekitar lebih dari 300 orang dan sekitar kurang lebih dari 500 M yang menjadi klien saya. Saat ini memang saya wakili dalam proses PKPU AJK ini, di mana saya selaku sebagai pemohon PKPU. Jadi di sini tentunya kami mengharapkan win-win solution. Kenapa kami mengharapkan win-win solution? Karena kalau memang perusahaan ini sampai dengan pilot, dan di mana kita juga tahu secara global ekonomi Indonesia lagi terpuruk, sehingga memang kita juga pahami lah semua usaha memang lagi jatuh. Tapi menurut kami ya tetap AJK juga harus bertanggung jawab terhadap nasabah-nasabah kami, khususnya klien-klien kami khususnya dan pihak nasabah lain umumnya. Kenapa? Karena mereka sudah taruh uang mereka kepada PT AJK, sehingga AJK sudah selayaknya bisa melakukan pengembalian terhadap uang-uang mereka. Karena banyak di sini ada yang juga uangnya dipakai untuk berobat, itu sangat prihatin saya. Kemudian ada yang sudah tidak punya pekerjaan dan mengandalkan uang ini. Ya kan banyak juga pengusaha-pengusaha yang sebetulnya taruh uang di sini sebetulnya juga untuk menjalankan kelangsungan usaha mereka, sekarang tertahan uangnya di AJK. Nah, sehingga ini memang sebaiknya terjadi win-win solution. Apa yang disebut dengan win-win solution? Win-win solution adalah di mana AJK membayar dengan kepada nasabah atau klien dan klien kami dengan proposal perdamaian yang baik. Ya minimal memang sama dengan PKB tentunya, dan kami tentunya mengharapkan lebih baik, ya kan? Ya kalau toh memang beda-beda sedikit, ya itu kan alasannya apa? Karena nasabah kan juga harus lihat gitu. Dan bagaimana nasabah mau memberikan satu kebijakan dan sebagainya, kalau memang laporan keuangan kan tentunya juga harus dikasih tahu sumber-sumber dana, harus dikasih tahu. Kemudian juga apa yang menjadi jaminan-jaminan untuk mereka kan juga harus ada jaminannya. Nah disinilah yang kami juga pikir akan dilakukan. Nah tentunya saya yakin nasabah pun akan mau memikirkan, karena memang dari salah satu alasan dari AJK untuk sulit membuat proposal yang baik katanya karena adanya PKU. Ya kalau ada PKU ya sebetulnya ada beberapa harusnya dipikirkan oleh langkah-langkah hukum ini oleh lawyer AJK, yang diduga sebetulnya harusnya juga lawyer ini juga memahami ahli hukum pasar modal ya lebih tepatnya. Kenapa? Karena kalau kami memikirkan langkah-langkah untuk AJK itu tidak tepat, kecuali dengan persetujuan para nasabah, dan nasabah memang sudah mendapatkan proposal yang baik. Tentu harus dengan persetujuan nasabah, tentu gabungan lawyer nasabah pun akan bisa membantu memikirkan masalah PKU yang dialami oleh AJK. Tapi kan harus dipenuhi dulu, dalam artian proposal ini bisa diterima perdamaiannya. Nah kalau proposal perdamaian nggak diterima dan pahit, ya masa lawyer nasabah jadi memikirkan masalahnya daripada AJK. Nah kalau mau masalah AJK ini dipikirkan, ya berikanlah proposal perdamaian yang baik, baru kita lakukan langkah-langkah hukum. Ya misalnya bisa juga AJK juga melakukan, kalau ada dugaan kelalaian daripada OJK kan sebetulnya AJK kalau merasa benar dia bisa melakukan gugatan terhadap OJK juga. Kemudian kalau PKU yang diberikan tidak sesuai prosedur pun bisa melakukan gugatan, ya kan? Kalau yang tidak sesuai dengan prosedur mungkin bisa ketun, ya kan? Kalau gugatan ganti ruginya misalnya bisa melalui tempuh jalur perdata, itu kan bisa saja langkah-langkah itu dilakukan, ya kan? Dan bahkan kalau bisa dibantu dengan para lawyer dari para nasabah, gabungan seluruhnya membantu AJK, ini akan lebih baik dengan catatan proposalnya baik. Tapi kalau proposalnya tidak baik, ya saya pikir nasabah mungkin akan melakukan penolakan terhadap proposal tersebut, dan akibat hukumnya AJK pilot. Nah kalau udah pilot pasti laporan-laporan ke Bareskrim dan sebagainya juga akan terjadi. Tapi kalau damai, akan terjadi sinergi yang kuat antara para nasabah dengan AJK, dan terjadilah satu kepercayaan yang kembali dibangun. Nah disinilah sebetulnya roh daripada PKPU, yaitu untuk perdamaian. Maka di sini ya kami juga memberikan peringatan kepada AJK, bila tolong Anda berikan proposal yang baik kepada para klien kami.
Nah, kalau memang begitu, tentunya dengan persetujuan. Kalau kecuali klien-klien ini tidak ada yang setuju dan yang lainnya nggak setuju, saya pun mungkin tidak bisa ajukan suatu pendapat hukum. Tapi harusnya saya sarankan juga saudara mencari ahli hukum pasar modal, karena saya pun sebagai ahli hukum pasar modal yang terdaftar di OJK dan ada nomor STTD-nya, ya saya juga mendalami persoalan-persoalan seperti ini. Jadi yang tadi, carilah dokter yang tepat dan bayarlah nasabah itu dengan baik. Dan saya juga mohon, apa yang kami minta tuntutan dari para nasabah ini kepada Anda, ya satu, ya tolong yang pemegang polis ya belum tanda tangan PKB, para pemegang polis ini tolong Anda berikan juga yang baik. Ya contohnya itu kan jumlahnya sedikit, cuma sekitar 2.000-an. Ya itu mungkin bisa misalnya 2 tahun Anda selesaikan atau bagaimana dengan yang realistis ya. Kemudian yang sakit tolong Anda perhatikan segera. Kalau itu jangan ditunda-tunda, kasihan yang sakit itu. Saudara berikan prioritas untuk segera dicairkan untuk yang sakit. Untuk yang lansia dan yang terkena dampak pandemi dengan rakyat kecil yang uangnya itu betul-betul sudah tidak punya, tolong Anda berikan. Karena roh dari PKPU ini memberi kemerataan. Patut diduga yang diselesaikan kalau nggak ada PKPU itu yang punya power yang membuat AJK barangkali diduga takut, dia beresin. Tapi kalau untuk rakyat kecil mungkin tetap tidak dibereskan. Saya di sini atas nama dengan mereka yang sakit, saya prihatin sekali. Atas nama mereka yang mengalami kondisi-kondisi kesusahan, saya sangat prihatin sekali. Itu harus prioritas berikan. Kemudian apa yang harusnya Anda bayarkan ketika terjadi ini PKPU kemudian tertunda, begitu homologasi Anda harus selesaikan, ya kan? Nah itu saya pikir baru akan terjadi hal yang positif, terjadi win-win solution. Nah kalau itu semua Anda lakukan, mungkin gabungan para lawyer nasabah pun mungkin barangkali, karena saya belum pastikan, siap bantu Anda untuk buka itu PKU yang menjadi alasan Anda nggak bisa kasih proposal lebih baik. Ya kan, dan Anda sebaiknya juga carilah lawyer advokat yang ahli hukum pasar modal kalau mau tolong Anda itu. Ya, itu aja pesan saya. Jadi perhatikan para nasabah, perhatikan komitmen Anda di proposal perdamaian, itu akan menjadikan win-win solution. Anda tidak perhatikan kami, tidak perhatikan nasabah, bukan, kita tidak berarti lawyer nasabah gabungan ini yang seharusnya bisa bantu Anda akan fight berseberangan dengan Anda. Dan ketika Anda pilot, pasti para lawyer gabungan ini malah akan lapor mungkin ke Barreskrim dan sebagainya. Ya kan? Tapi kalau terjadi perdamaian, barangkali malah akan bisa terjadi sinergi, kita bantu masalah-masalah Anda supaya memang akan terbayar kepada para nasabah. Demikian kalau menurut saya, dan harapan kami kepada pemerintah ya tentunya OJK di sini mesti diperbaiki ya sistemnya dan sebagainya, karena kita bisa lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan investasi yang mengalami gagal bayar. Karena saya kuasa hukum, bukan hanya kuasa hukum dari Kresna, saya kuasa hukum dari berbagai investasi yang lain. Ada Warna Arta, ada Kresna Life, ada Kresna, ada Minapadi, ya kan, dan masih banyak lagi investasi-investasi ini terjadi seperti ini. Ya tentunya harapan kepada pemerintah, ya OJK ini mesti berani bertindak tegas juga, ya kan, dengan fungsi-fungsinya. Jangan sampai kalau udah terjadi baru seperti ini. Harusnya kan dilakukannya pencegahan, ya kan, karena kalau dengan pencegahan semuanya tentu akan lebih baik. Ya kalau berbarengan begini sih masyarakat dirugikan, dan saya selaku kuasa hukum para nasabah memang sangat prihatin atas kejadian-kejadian ini. Kami harap pemerintah juga betul-betul memperhatikan ini dan tolonglah supaya pelaku-pelaku yang tidak betul dilakukan penindakan yang tegas dan bisa dilakukan pencegahan, jangan sampai terjadi lagi ke depannya seperti ini. Demikian dari saya, terima kasih.